Alhamdulillah Tuan. Sebelum ini Tuan ingin bertanya satu soalan yang mana yang dikatakan awal, akhir, zahir, batin itu Allah. Macam mana tu Tuan? Tolong diperjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru, huwal zahiru wa batinu. Allah tiada awal dan tiada akhir. Allah itu zahir dan Allah itu batin. Allah pula maha nyata dan Allah pula maha gaib. Awal bagi manusia ini Adam, tiada, dan akhir pun manusia ini kembali kepada Adam, yakni tiada. Dulu ketika kita masih bayi, baru dilahirkan, kita masih gaib. Kita belum ada, syariatnya saja kelihatannya sudah ada, bayinya sudah ada, tapi hakikatnya kita belum wujud, kita belum terlahir, kita belum menyaksikan dunia, alias kita masih gaib, masih belum ada. Kapan kita terlahir ke dunia ini? Ketika detik-detik akil balik tiba. Ketika sang Adam memakan buah khuldi, yakni manusia mulai merasa mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusiaku, bahwa badan ini badan manusiaku. Inilah kelahiran manusia. Ketika datang detik-detik akil balik sekitar usia sekolah TK, taman kanak-kanak. Di sanalah mulai terlahir keberadaan diri manusia kita, kewujudan diri manusia kita, kehidupan diri manusia kita, kekuasaan diri manusia kita, sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tiada bagi kita, karena selama ini kitalah sebagai Tuhannya yang mentuhani hidup dan badan kita sendiri, karena seolah-olah hidup dan badan ini milik kita sendiri, ciptaan kita sendiri. Contoh, pergerakan apapun badan-badan ini, baik sholat, baik ibadah, baik bekerja, baik naik motor, dan semuanya seolah-olah diri kitalah pencipta syariat-syariat badan kita.
Karena selama ini kita belum menyadari, karena selama ini kita belum bertuhankan Allah. Bertuhan dan beragamanya kita selama ini hanya dusta, hanya simbol-simbol syariat saja. Akan tetapi hati kita masih ateis, belum bertuhan, melainkan mentuhani diri kita sendiri. Ketika saat bayi yang suci, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, itulah kenyataan zahir batinnya Allah. Karena seluruh bayi yang telah terlahir ke dunia itu dalam keadaan suci bersih. Siapakah yang suci? Apakah ada manusia suci? Yang suci adalah Allah sendiri, zahir batinnya Allah sendiri. Hidup dan badan ciptaan Allah itulah yang suci. Lalu kenapa kok disebut suci? Karena saat bayi kita belum ada, kita belum wujud, kita belum menyaksikan dunia. Karena itulah disebut suci. Karena yang membuat kotor, karena yang membuat najis hidup dan badan ini adalah diri kita sendiri, nama kita sendiri. Selamanya bila yang wujud di hati ini, hidup kita sendiri, dan badan ini, badan kita sendiri, amal ibadah apapun itu takkan ada imbasnya sedikit pun di sisi Allah. Bahkan menjadi racun-racun yang menghijabi hamba dengan Tuhannya. Karena selama ini kita beragama dan bertuhan hanyalah angan-angan saja. Hanya kata-katanya saja, tidak pernah sekalipun membuktikan agama dan Tuhannya. Padahal agama di sisi Allah itu bukan nama-nama agama itu. Akan tetapi agama di sisi Allah adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal siapa yang dituhankannya. Bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak pernah bertemu dengan Allah, mana mungkin kita bisa mengabdi, mana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah, kecuali hanya angan-angan saja. Yang ternyata selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita. Yang jadi Tuhan di hati kita selama ini adalah diri kita sendiri, yang merasa berkuasa untuk sholat, yang merasa berkuasa untuk ibadah, yang merasa berkuasa di dalam kehidupan ini. Sedangkan di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah, bukan milik manusianya, yakni lillahi rabbil alamin. Sementara selama ini praktek hati kita di dalam kehidupan ini, di dalam seluruh sholat kita, di dalam seluruh ibadah-ibadah kita, yang terjadi adalah linafsi,
milikku hamba, kuasaku hamba. Jadi diaku-akunya seluruh sholat dan ibadah itu milik hambanya. Apakah begini yang disebut menyembah? Apakah demikian yang disebut mengabdi? Sedangkan menyembah dan mengabdi itu mempersembahkan apa-apa yang kita lakukan kepada Allah, milik Allah, lillahi ta'ala, bukan li nafsi. Akan tetapi kenapa praktek ibadah dan sholat kita selama ini selalu jatuh ke dalam li nafsi, pengakuan diri? Karena selama ini kita belum mengenal Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia. Maka dari itu, bila ingin mengenal Allah, bila ingin bertemu dengan Allah, kenapa kok harus mengenal dan bertemu Allah? Karena tanpa mengenal, tanpa bertemu, bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah? Logikanya kan demikian. Bagaimana mungkin kita dikatakan menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara Allah kita tiadakan? Sementara Allah kita gaibkan keberadaannya di hati kita. Yang kita adakan, yang kita wujudkan sebagai Tuhan di hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini yang disembah adalah yang wujud di hati kita, yakni hawa nafsu kita sendirilah yang mentuhani hidup dan badan ini. Jadi sejak akil balik hingga setua ini, kita ternyata tak pernah bisa menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, kecuali kita menyembah hawa nafsu kita sendiri. Kita menyembah setan yang terkutuk. Siapakah setan yang terkutuk itu? Dialah hamba yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa. Maka dari itu, bagaimanakah cara menyembah dan mengabdi kepada Allah? Cara menyembah dan mengabdi kepada Allah adalah man arafa nafsahu. Barang siapa bermakrifat kepada diri manusianya sendiri, asal usulnya sendiri. Barang siapa mengenal asal usul diri manusianya yang adam, yang tiada, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Allah yang wujud, maka nyatalah Allah yang ada ketika manusia sudah kembali kepada alam kefitrahannya, yakni ke dalam ketiadaan, kegaiban manusianya. Maka ma'rifatilah dulu diri manusia kita. Ketika sudah ketemu kemakrifatan manusia kita, yakni ternyata asal usulnya awal manusia itu gaib, berakhir pun gaib. Inilah yang dimaksud mengabdi kepada Allah, yakni hati sudah taubat dari menjadi Tuhan selama ini.